MotoGP musim depan mungkin akan menarik sob, karena Ducati makin panas nih. Musuhnya makin kencang dan makin menekan. Di saat yang sama, Ducati sedang hanya bisa mengandalkan satu pembalap saja. Dan jika kasus cedera melanda, maka mungkin pabrikan Ducati berada dalam bahaya. Seperti yang terjadi di Indonesia, ketika kedua Ducati crash dengan alasan masing-masing dan tidak memiliki daya untuk balapan. Berbeda dengan tahun lalu yang begitu mendominasi. Dan juga katanya Ducati sengaja meninggalkan Pecco yang tenggelam. Dan lagi-lagi ada pembalap MotoGP yang kena mental nih tahun ini. Nah, seperti apa lengkapnya dan siapa yang bakal mengalahkan Ducati di tahun depan, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Akhir musim 2025 di MotoGP menjadi salah satu yang paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir. Euforia publik mungkin akan tetap berpusat pada kisah comeback luar biasa Marc Marquez menuju perebutan gelar juara dunia. Namun di balik sorotan itu, muncul cerita lain yang tak kalah menarik. Tanda-tanda kebangkitan dua kekuatan besar yang lama tertidur, Honda dan Aprilia. Keduanya menunjukkan bahwa dominasi Ducati tidak lagi mutlak. Di berbagai sesi dan lintasan, performa mereka mulai menembus dinding keangkuhan Desmos edisi. Jika tren ini berlanjut, maka musim 2026 bisa menjadi awal dari babak baru di MotoGP. Era di mana raksasa Italia itu benar-benar mendapatkan ancaman serius. Bagi Aprilia, kebangkitan mereka bukanlah kejutan sepenuhnya. Sejak 2 musim terakhir, motor RSGP secara konsisten menjadi satu-satunya selain Ducati yang mampu meraih kemenangan di lintasan kering. Pencapaian langka di tengah dominasi teknologi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Namun, perjalanan Aprilia menuju titik ini tidaklah mudah. Musim 2025 dimulai dengan kehilangan besar. Alex Espargaro, ikon tim sekaligus pemenang beberapa seri penting, memutuskan pensiun dan beralih menjadi pembalap penguji untuk Honda. Maverick Vinales menyusul pergi ke KTM. Sementara Romano Albesiano, otak di balik evolusi teknis RSGP, juga berpindah ke markas Honda. Belum selesai dengan itu, Jorge Martin, sang juara dunia 2024, mengalami rangkaian cedera yang membuatnya absen di sebagian besar awal musim. Seolah seluruh pilar Aprilia runtuh bersamaan. Namun justru di saat yang sama, muncullah sosok Marco Bezzecchi yang membawa harapan baru. Dengan gaya balap agresif namun halus, Bezzecchi menjelma menjadi pesaing utama Marc Marquez. Dia meraih 1 kemenangan, 4 podium kedua, dan juga kemenangan sprint spektakuler di Misano yang membuat publik ternganga. Sebuah momen yang menandai lahirnya Aprilia generasi baru. Kebangkitan itu mencapai puncak di Grand Prix Indonesia. Dalam suhu yang menembus batas wajar dan menjadi momok bagi mereka di masa lalu, Aprilia justru tampil menggigit di sprint. RSGP melaju tanpa kehilangan daya di tengah terik Lombok, menunjukkan performa yang bahkan menandingi Ducati. Fakta di track berbicara, Aprilia kini bukan hanya sekedar hadir tapi memimpin barisan depan. Dengan pengembangan teknis yang dibatasi untuk musim depan, posisi Aprilia justru semakin kuat. Mereka memiliki motor yang matang, pembalap muda yang haus potensi dan data performa yang stabil. Semua ini membuat Aprilia tampak siap menjadi penantang serius untuk merebut tahta di musim 2026. Sementara itu, di sisi lain pedok, Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah bertahun-tahun tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Sejak cedera panjang Marc Marquez pada tahun 2020, RC213W terpuruk, kehilangan arah, dan bahkan dianggap sebagai motor paling sulit dikendalikan di grid. Namun di penghujung 2025, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat jelas. Podium Juan Mir di MotoGP menjadi simbol kebangkitan itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, motor Honda kembali naik podium di depan publik sendiri. Mir, yang start dari posisi kedua, hanya terpaut 10 detik dari pole position, membuktikan bahwa RC213W bukan lagi motor yang lemah. Rekannya Luca Marini juga memulai konsisten di 6 besar, menambah keyakinan bahwa masa gelap Honda perlahan berlalu. Perubahan besar ini berasal dari satu hal, revolusi budaya di dalam HRC, di bawah kepemimpinan Alberto Puig. Honda meninggalkan pendekatan konservatif khas Jepang dan mulai membuka diri terhadap pengaruh Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka mempercayakan pengembangan sasis dan lengan ayun kepada perusahaan Jerman, Kalex, yang terkenal dalam inovasi rangka motor. Langkah strategis berikutnya adalah perekrutan besar-besaran. Romano Albesiano dari Aprilia direkrut untuk menyalurkan ide-ide baru dan desain aerodinamika dan keseimbangan mesin.
Sementara Kurt Wright, insinyur legendaris balik KTM, ikut memperkuat barisan teknis mereka. Didukung dengan konsesi pengembangan yang diberikan oleh regulasi baru MotoGP, Honda kini memiliki keleluasaan untuk terus memperbaharui mesin, elektronik, hingga aerodinamika sepanjang musim. Hasilnya mulai terlihat. RC213V kini lebih stabil, tenaga bawahnya lebih halus, dan pengendaliannya jauh lebih bersahabat. Dari sudut pandang pedok, banyak yang mengatakan bahwa raksasa yang tertidur kini benar-benar mulai bangun, dan kebangkitan itu datang tepat di saat yang paling menentukan, ketika Ducati mulai merasakan tekanan nyata di lintasan. Dan Ducati sendiri kini mulai panas. Kejutan besar datang di Lombok. Setelah sesi kualifikasi, dari 10 besar diisi 5 motor Jepang, 2 ditempati Aprilia, dan hanya 3 Ducati yang tersisa. Sebuah hasil yang belum pernah terjadi dalam 3 tahun terakhir dan menjadi sinyal kuat bahwa peta kekuatan MotoGP kini mulai tergeser. Selama bertahun-tahun, Ducati menikmati dominasi mutlak berkat inovasi aerodinamika, manajemen tenaga yang presisi, dan filosofi desain radikal yang terinspirasi dari Formula One. Namun kini, dua rival mulai mengadopsi pola yang sama, bahkan mengembangkannya dengan karakteristik masing-masing. Aprilia membawa efisiensi dan keanggunan khas Italia, pendekatan teknis yang cerdas, sementara Honda memadukan kekuatan tradisi Jepang dengan keberanian ala Eropa yang revolusioner. Kombinasi ini menjadikan keduanya ancaman nyata bagi dominasi Ducati. MotoGP 2026 tampaknya akan menjadi ajang pertarungan 3 arah. Ducati yang berusaha mempertahankan supremasi, Aprilia yang menolak jadi bayangan, dan Honda yang berambisi merebut kembali kejayaan lamanya. Jika tren kebangkitan ini terus berlanjut, maka satu halnya pasti terjadi. Era dominasi tunggal Ducati akan segera berakhir. Tahun 2026 bisa menjadi titik balik di mana Honda dan Aprilia benar-benar mengoyak keseimbangan kekuatan di MotoGP. Dan membawa olahraga ini menuju babak baru yang jauh lebih sengit dan tak terduga. Berita kedua, ada pembalap MotoGP nih yang kena mental. Musim 2025 menjadi babak yang pahit bagi Maverick Vinales, sang Top Gun yang pernah bersinar di lintasan MotoGP. Bergabung bersama tim Tech3 KTM, pembalap asal Spanyol itu sempat dipandang sebagai simbol kebangkitan proyek Austria sejak awal musim yang menjanjikan. Namun kini kisahnya justru terbalik menjadi salah satu tragedi paling menyayat di pedok MotoGP. Kepala tim Tech3 Hervé Poncharal akhirnya mengonfirmasi bahwa Vinales tidak akan tampil dalam beberapa seri terakhir musim. Keputusan itu diambil setelah serangkaian hasil buruk, cedera yang belum pulih sempurna, dan menurunnya kondisi mental sang pembalap. Akar dari semua masalah itu bermula di GP Jerman, ketika Vinales mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera bahu serius. Meskipun sempat menjalani operasi dan digantikan oleh Pol Espargaro di Brno, Vinales memutuskan untuk melakukan comeback dini di Austria. Keputusan itu ternyata terburu-buru, hasilnya justru memperburuk kondisi fisiknya. Setelah kembali beristirahat di Hungaria, Vinales mencoba bangkit di seri Catalunya dan dia berhasil finish di posisi ke-13 dan mengamankan 3 poin kejuaraan dunia. Pencapaian kecil yang sebenarnya memberi sececah harapan. Namun, itu ternyata cepat pudar. Balapan di Misano dan Motegi kembali menjadi ujian berat. Meski kondisi bahunya perlahan membaik dan kekuatan ototnya mulai kembali, kecepatan di lintasan tetap jauh dari standar yang biasanya dia tunjukkan. Vinales yang dulu dikenal agresif dan presisi kini tampak kehilangan ritme serta keyakinan. Kecelakaan kecil di awal sesi kualifikasi Sachsenring disebut sebagai momen yang benar-benar mematahkan semangatnya. Sejak saat itu, performa dan konsistensinya terus menurun. GP Indonesia di sirkuit Mandalika menjadi titik balik yang memperjelas situasi sebenarnya. Vinales sempat berselisih dengan pembalap rookie Somkya Chandra dalam perebutan posisi kedua di sesi kualifikasi. Namun insiden itu justru memperburuk keadaan ketika tidak ada perbaikan signifikan pada sesi latihan Sabtu pagi. Tim Tech3 akhirnya memutuskan mundur dari kualifikasi saat balapan. Menurut Poncharal, keputusan itu diambil bukan hanya karena fisik, tapi juga mental. Dalam wawancaranya dengan Speedweek, dia mengungkapkan secara jujur. Sejujurnya, ada 2 masalah. Pertama, cedera bahunya memang masih serius. Secara medis, dia fit. Tapi kenyataannya dia harus menyesuaikan tubuhnya dengan cara yang berbeda. Kedua, dan ini yang lebih berat, adalah faktor mental. Setiap kali Maverick tertinggal di lintasan, kepercayaan dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Pelatih KTM, Mika Kallio, juga menjelaskan bahwa Vinales belum bisa melakukan gerakan fisik yang diperlukan untuk menunggangi RC16 secara optimal. Dalam kondisi seperti itu, tekanan mental menjadi beban terbesar. Bagi pembalap profesional, tidak ada yang lebih menghancurkan daripada menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa mengikuti keinginannya. Dan setiap kali dia melihat dirinya berada di belakang, itu membuatnya pikirannya semakin berat. Maka dari itu, kami memutuskan untuk menunggu sampai dia benar-benar pulih. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Dengan kondisi yang belum stabil, tim Tech3 akhirnya memutuskan untuk mengistirahatkan Vinales hingga akhir tur luar negeri, termasuk seri Austria hingga Malaysia. Poncharal menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan total. Masih terlalu dini untuk membicarakan rencana akhir, tapi tujuan kami sederhana. Kami ingin Maverick Vinales bisa kembali dalam kondisi terbaik untuk mengendarai motor 2026 di tes Valencia. Sebagai pengganti sementara, Pol Espargaro kembali menjadi pilihan utama.
Pembalap uji KTM itu sebelumnya tampil solid di Brno dan Balaton Park. Bahkan finish di posisi ke-8 di Hungaria. Hasilnya membuktikan bahwa dia masih kompetitif. Espargaro sendiri menyatakan kesiapannya untuk turun lebih sering di kisah musim ini. Dan peluang itu kini terbuka lebar. Sementara itu, finalis diharapkan bisa memanfaatkan waktu istirahatnya untuk memulihkan bahu. Dan juga lebih penting adalah menata kembali mentalitasnya. Berita ketiga, dalam rangkaian peristiwa yang mencengangkan, kebangkitan Pecco Bagnaia di Motegi yang sempat membawa secerca harapan bagi Ducati berubah menjadi mimpi buruk di Grand Prix Indonesia. Hanya dalam waktu singkat, sang juara dunia 2 kali kembali terperosok ke titik terendah yang mengkhawatirkan sebuah kemunduran emosional dan psikologis yang menyingkap kelemahan mendasar di balik mesin merah yang paling kuat di MotoGP. Bagi Ducati, situasi ini bukan sekedar finish krisis performa, melainkan ujian kepemimpinan dan kemanusiaan. Sang bintang mereka sedang tenggelam, dan pertanyaannya kini sederhana. Di mana dukungan nyata yang seharusnya menyelamatkannya? Marc Marquez baru saja berebut kembali gelar juara dunia, melontarkan kalimat yang terasa menohok dan syarat makna bagi siapapun yang memahami penderitaan seorang pembalap di titik terendahnya. Bantuan yang saya terimalah yang memungkinkan saya berada di sini hari ini. Jika Anda terpuruk, Anda bisa bangkit. Namun ketika Anda terpuruk, Anda membutuhkan seseorang untuk menarik Anda keluar. Ucapan itu seolah ditunjukkan langsung kepada Bagnaia, seorang juara yang kini sedang terjebak dalam lingkungan keraguan dan kesepian. Dia membutuhkan tangan yang menolong, bukan sekedar dukungan di atas kertas. Namun justru di saat yang genting inilah Ducati tampak kehilangan arah. Terlepas dari kesulitannya, Bagnaia tetaplah ikon Ducati. Sosok yang membawa kejayaan 2 musim berturut-turut dan menjadi representasi warisan besar pabrikan asal Bologna tersebut. Dia juga figur penting bagi Akademi VR46 besutan Valentino Rossi. Namun di balik penghargaan dan reputasi muncul pertanyaan besar. Apakah Ducati dan Rossi benar-benar berkomitmen melindungi sang juara dunia mereka? Atau justru membiarkannya berjuang sendirian di tengah badai? Ducati dengan segala kebesarannya memang dikenal sebagai pabrikan dengan ego tinggi. Di balik kesuksesannya luar biasa Desmos Edisi, mahakarya teknik dari Gigi Dall'Igna, terdapat dinamika internal yang tak selalu harmonis. Para pembalap besar hidup berdampingan dalam lingkungan penuh tekanan, ambisi, dan persaingan. Situasi ini mengingatkan pada kisah Andrea Dovizioso yang di puncak karirnya pun akhirnya tersingkir setelah menantang Marc Marquez dari tahun 2017 dan 2018. Kini Bagnaia tampak menghadapi dilema serupa. Berjuang mempertahankan harga diri dan kestabilan mental di tengah tim yang semakin terasa dingin dan birokratis. Sejak bergabung pada 2021, Bagnaia menjelma menjadi simbol kebanggaan Ducati, cerdas, cepat, dan konsisten. Namun kini bintang itu memudar, dia tampak seperti bayangan dirinya yang dahulu. Kehilangan kepercayaan diri, kehilangan arah. Kegagalan Ducati bukan semata pada aspek teknis, tapi juga dalam memberikan dukungan emosional yang seharusnya menjadi pondasi seorang juara. Sumber krisis Bagnaia mungkin berawal dari pengembangan motor itu sendiri. Desmos Edisi versi terbaru tampak tidak sejinak pendahulunya. Namun seperti biasa, produsen enggan mengakui bahwa versi lama menjadi yang lebih baik. Ducati bahkan mencoba menutupi ketika fakta bahwa Bagnaia menguji motor GP24 dengan mesin 25 pada tes Massa Misano. Kenyataan itu akhirnya terungkap bukan dari pihak pabrikan, melainkan dari keceplosan Uccio Salusi, direktur tim VR46 yang mengatakan Pecco mengendarai motor Morbidelli pada hari Senin setelah Misano. Pernyataan itu mengguncang markas Borgo Panigale. Direktur olahraga Ducati Davide Tardossi bahkan tampak terkejut di depan publik. Bagi sebagian orang, pernyataan Uccio hanyalah kekhilafan, namun bagi yang lain itu bentuk frustasi. Sebuah pesan tersirat bahwa komunikasi dan empati di dalam struktur Ducati telah mulai retak. Dampak dari semua itu begitu nyata. Setelah balapan di Mandalika, Bagnaia kembali menutup diri dari media. Sama seperti setelah GP Misano, dia tampak kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Tardossi akhirnya mengakui kondisinya pembalap dengan jujur. Pecco sangat terpukul saat ini, lebih sebagai seorang pria daripada pembalap. Kami ingin melindunginya dan menghormati perasaannya. Dia datang dengan air mata berlinang. Dia cepat, dia juga sangat sensitif. Untuk saat ini, yang terbaiknya adalah memberinya ruang. Kata-kata itu menyentuh, tapi juga menyeratkan kelemahan sistemik. Ducati baru bereaksi setelah krisis terjadi. Mereka tidak hadir lebih awal untuk mencegahnya. Di tengah dominasi Marc Marquez yang semakin besar dan tekanan publik yang meningkat, Bagnaia seolah kehilangan jangkar emosional yang menahannya tetap kuat. Di saat Ducati merayakan kebangkitan Marc Marquez, mereka lupa bahwa kejayaan sejati tidak hanya diukur dari podium dan rekor kecepatan. Sebuah tim besar juga diuji bagaimana mereka memperlakukan para pahlawannya ketika sedang rapuh. Cedera Marc Marquez akan sembuh seiring waktu. Namun luka batin Bagnaia, keraguan, kesepian, dan kehilangan arah tidak bisa diobati hanya dengan data dan simulasi. Kini, Ducati menghadapi ujian moral terbesar sejak awal dominasi mereka di MotoGP. Apakah mereka sekedar pabrikan yang menciptakan motor cepat, atau organisasi yang mampu menumbuhkan dan menyelamatkan jiwa juaranya di balik helmnya?